warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam sejahtera saya haturkan kepada dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup kepada Bapak Dr. Ali Murtado MSI, dan yang saya hormati kepada para penonton sekalian dan ibu bapak yang telah menyimak video kami. Maka dengan itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka jika kita sudah kenal maka jangan terlalu sayang. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Zahra dengan nomor NPM 2411080034. Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas 2A. Ada King Kong lagi makan terasi. Jangan bengong dong. Ayo simak presentasi kami. Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan kami memulai presentasi pada pagi kali ini. Baik, langsung saja sedikit materi yang akan saya paparkan, yaitu berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam memelihara lingkungan hidup. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang kerusakan lingkungan. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang berarti telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Pada dasarnya, manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperlindungi alam semesta dan lingkungan hidup yang berada di sekitar manusia. Akan tetapi, tampak kerusakan ini disebabkan oleh manusia. Atas perbuatannya, maka Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Begitu. Adapun beberapa contoh kerusakan lingkungan hidup yang berada di sekitar kita ataupun di lingkungan masyarakat, bahkan di beberapa negara, di seluruh negara. Yang pertama yaitu polusi udara dan air. Polusi udara dan air terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti gas-gas beracun, partikel-partikel halus, dan bahan kimia berbahaya dilepaskan ke udara dan air. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan lainnya. Yang kedua, yaitu deforestasi. Deforestasi merupakan penggundulan hutan yang dapat menyebabkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida. Dan yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim sering terjadi ketika suhu global meningkat akibat peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini dapat menyebabkan cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan gangguan ekosistem. Dan yang keempat, kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat terjadi akibat erosi, degradasi lahan, dan kehilangan kesuburan tanah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas pertanian,
meningkatkan risiko bencana alam dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Dan yang kelima, kehilangan biodiversitas. Kehilangan biodiversitas ini terjadi ketika spesies-spesies yang hidup di bumi mengalami kepunahan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan ekosistem, mengurangi kemampuan ekosistem untuk berfungsi dengan baik, dan mengurangi kemampuan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam. Semua dampak kerusakan lingkungan ini dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, konsep Islam tentang lingkungan. Yang pertama, khalifah. Manusia sebagai wakil Allah di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Nah, manusia ini diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta. Dalam konteks tersebut sudah jelas bahwa manusia ini diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam semesta sebagaimana mestinya, agar tidak terjadi kerusakan di bumi. Namun mengapa manusia banyak sekali yang melanggar hal tersebut sehingga merusak lingkungan hidup yang berada di sekitar kita dan mengakibatkan banyak sekali dampak-dampak negatif. Selanjutnya, amanah. Alam semesta adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Begitu juga manusia diberikan tanggung jawab, maka Allah memberikan amanah berupa alam semesta yang ada di muka bumi ini dan seluruh di dunia. Allah memerintahkan manusia agar melindungi dan menjaga lingkungan hidup. Sebagaimana Allah telah memberikan amanah yang besar kepada umat manusia untuk melindungi alam semesta ini. Dan yang selanjutnya, masyru'. Islam mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, seperti kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai macam daerah, yakni bergotong royong, bekerja sama dengan membersihkan lingkungan hidup, seperti kebersihan dan lain sebagainya, reboisasi ataupun yang lain-lain. Kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Yang pertama, penggunaan sumber daya alam yang bijak. Manusia diberikan manfaat dalam sumber daya alam tersebut dengan syarat menggunakan sumber daya alam yang bijak dan tidak merusak semua alam semesta di muka bumi ini. Yang kedua, penghijauan dan pelestarian alam. Agar kita dapat menjaga lingkungan alam, kita dapat melakukan reboisasi dengan cara penghijauan dan pelestarian alam dengan menanam pohon, ataupun kita bahkan bisa memerawat pohon-pohon yang berada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, pengurangan limbah dan polusi. Dalam konteks ini menjelaskan bahwa limbah dan polusi merupakan dampak yang sering terjadi oleh manusia. Maka dengan itu kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan ini mengurangi limbah dan polusi, seperti membuang limbah-limbah yang telah sisa dari pembuatan yang kita lakukan dan polusi yang diakibatkan oleh banyaknya transportasi di dunia ataupun di muka bumi ini yang menyebabkan polusi udara tercemar. Bagaimana sih cara upaya kita yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan? Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik dan memilih alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, menggunakan energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Dan yang ketiga, mengembangkan kesadaran lingkungan dan pendidikan lingkungan. Jadi, secara keseluruhan, kerusakan lingkungan adalah masalah yang serius yang mempengaruhi kualitas hidup manusia dan berkelangsungan ekosistem. Islam memiliki konsep yang menekankan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan hidup seperti khalifah
amanah, dan masyru' yang telah dijelaskan tadi. Kemudian, kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui penggunaan sumber daya alam yang bijak, penghijauan dan pelestarian alam, mengurangi limbah dan polusi, dan mengembangkan kesadaran lingkungan. Dengan demikian, Islam dapat berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan membantu mengatasi masalah kerusakan lingkungan. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari saya, ayo semua tetap semangat. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan, karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh para penonton dan para hadirin dan Bapak Ibu sekalian. Karena di sini kami perempuan, jadi saya tidak akan meminta maaf apabila ada kesalahan, karena perempuan selalu benar. Sekian presentasi dan pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada lebihnya, itu dari saya, dan jika ada kurangnya, itu dari dia. Pandang kelip bintang jauh di sana, Behind the Scene. Aku pun